Coba pikir berapa banyak ide bagus yang cuma berhenti di kepala kita. Padahal masalahnya bukan malas, tapi kebiasaan kecil yang bikin kita menunda. Nah, di video ini kita bakal bongkar 10 kebiasaan anti tunda yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Siap? Yuk, kita mulai. Ada satu aturan sederhana yang sering disepelekan, tapi sebenarnya bisa mengubah cara kita beraktivitas. Aturan 2 menit. Prinsipnya begini, kalau ada sesuatu yang bisa selesai kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Misalnya, ada pesan singkat dari rekan kerja yang butuh jawaban cepat, balas saja saat itu juga, jangan ditunda. Atau lihat gelas kotor di meja kerja, langsung bawa ke dapur. Selesai dalam hitungan detik. Aturan ini menjaga otak kita tetap ringan, karena kita tidak menumpuk hutang kecil yang kalau dibiarkan bisa terasa berat di belakang. Bayangkan kalau setiap hari ada 5-10 hal kecil yang ditunda. Pikiran kita akan penuh dengan beban, padahal semua itu bisa hilang sekejap. Jadi, biasakan gerak cepat untuk hal-hal singkat. Dari situ, tubuh dan pikiran kita terbiasa bergerak tanpa drama. Banyak orang jatuh ke jebakan ini, menunggu datangnya mood atau semangat sebelum mulai bergerak. Padahal, kalau dipikir baik-baik, mood itu datangnya justru setelah kita mulai melakukan sesuatu, bukan sebelum. Misalnya, kita malas banget ngerjain tugas. Tapi coba saja buka laptop, tulis satu kalimat, lalu lanjutkan sedikit demi sedikit. Aneh tapi nyata, semangat biasanya baru muncul setelah kita sudah jalan. Kenapa? Karena otak kita merespons aksi, bukan sekadar niat. Kalau kita terus menunggu mood, yang ada malah makin lama menunda, makin menumpuk rasa bersalah. Jadi, jangan biarkan mood yang mengendalikan. Kitalah yang harus mengendalikan mood dengan aksi kecil. Ingat, jalan dulu, semangat akan nyusul. Begitu kita bergerak, energi mengikuti. Dari langkah kecil, bisa muncul dorongan besar untuk menyelesaikan lebih banyak hal. To-do list panjang sering bikin stres, bahkan sebelum kita mulai. Rasanya seperti ada gunung besar yang harus ditaklukkan, padahal kita baru berdiri di kaki bukit. Itulah kenapa membuat daftar mini bisa jadi solusi. Caranya gampang. Setiap hari cukup tulis 3 hal penting yang mau diselesaikan. 3 saja, tidak lebih. Dengan begitu, kita jadi fokus pada hal yang benar-benar berdampak. Bukan sekadar sibuk di hal kecil yang enggak terlalu penting. Misalnya, 1 tugas kerja besar, 1 urusan pribadi, dan 1 aktivitas buat diri sendiri. Ketika 3 hal ini selesai, otomatis kita merasa hari itu produktif. Meski sebenarnya masih ada tugas lain menunggu. Rasanya jauh lebih ringan daripada menatap daftar panjang yang bikin kepala penuh. Jadi, coba buat daftar mini hari ini, dan lihat bagaimana fokusmu meningkat drastis. Seringkali kita menunda karena merasa masih punya banyak waktu. Nanti aja deh, begitu alasannya. Tapi akhirnya, pekerjaan yang bisa selesai cepat malah molor berhari-hari. Nah, rahasia untuk mengatasinya adalah kasih batas waktu pada diri sendiri. Caranya sederhana, gunakan timer. Misalnya, pasang alarm 25 menit untuk mengerjakan satu hal. Fokus penuh selama waktu itu, tanpa distraksi. Teknik ini sering disebut Pomodoro Technique. Dan banyak orang sudah membuktikan betapa efektifnya. Karena otak kita tahu ada batas waktu, ia akan bekerja lebih cepat dan lebih fokus. Begitu waktu habis, kita bisa istirahat sebentar, lalu lanjut lagi. Dengan cara ini, tugas yang kelihatan berat jadi terasa lebih ringan. Karena dipecah jadi potongan waktu singkat. Ingat, deadline itu bukan musuh, tapi sahabat yang bikin kita bergerak. Coba perhatikan sekelilingmu sekarang, meja berantakan. Notifikasi ponsel bunyi terus. TV nyala di ruang sebelah. Dengan kondisi seperti ini, wajar saja kalau fokus hilang dan kerjaan tertunda. Lingkungan punya pengaruh besar pada kebiasaan kita. Kalau ingin berhenti menunda, ciptakan suasana yang mendorongmu untuk bergerak. Rapikan meja sebelum mulai. Matikan notifikasi yang tidak penting. Sediakan hanya hal-hal yang mendukung pekerjaanmu. Misalnya, letakkan botol minum biar nggak perlu bolak-balik.
atau nyalakan musik instrumental biar lebih tenang. Kadang, masalahnya bukan kita malas, tapi lingkungan kita tidak mendukung. Bayangkan kalau tempat kerjamu bersih, rapi, nyaman, otomatis kamu lebih cepat terdorong untuk mulai. Jadi, jangan remehkan lingkungan. Bukan hanya otak yang perlu diatur, tapi juga ruang di sekitar kita. Kita sering berpikir, hadiah hanya pantas diberikan setelah mencapai hal besar. Padahal, otak manusia butuh tepukan kecil agar tetap termotivasi. Itulah kenapa memberi diri sendiri reward kecil setiap kali menyelesaikan tugas bisa sangat efektif. Misalnya, setelah menyelesaikan laporan kerja, kamu bisa istirahat sebentar sambil menyeruput kopi favorit. Atau setelah membereskan kamar, izinkan diri menonton satu episode serial kesukaan. Hadiah kecil ini bukan buang waktu, tapi cara sederhana untuk menipu otak agar terus merasa senang bergerak maju. Karena begitu otak mengaitkan pekerjaan dengan perasaan menyenangkan, kita jadi lebih semangat mengulanginya. Bayangkan, kalau setiap tugas terasa seperti kesempatan mendapat hadiah, tentu kita lebih ringan untuk melangkah. Jadi mulai sekarang, jangan menunggu sukses besar untuk merayakan. Justru, perayaan kecil setiap harilah yang bikin kita konsisten bergerak tanpa merasa terbebani. Ada kebiasaan sederhana yang bisa menghemat waktu sekaligus mengurangi penundaan. Prinsip satu sentuhan. Artinya, setiap kali kita berinteraksi dengan sesuatu, langsung ambil keputusan di saat itu juga. Misalnya, saat membuka email, jangan ditutup, lalu dibiarkan. Balas, arsipkan, atau hapus saat itu juga. Atau saat menemukan kertas di meja, jangan ditumpuk lagi. Segera catat poin pentingnya, atau buang kalau sudah tidak perlu. Dengan begitu, kita tidak memberi kesempatan tugas-tugas kecil menumpuk jadi gunung besar. Prinsip ini membuat alur kerja lebih bersih dan pikiran lebih ringan. Karena sesungguhnya, bukan pekerjaan besar yang bikin kita berat, tapi tumpukan kecil yang dibiarkan berlarut-larut. Mulai sekarang, biasakan prinsip satu sentuhan. Sekali hadapi, langsung tuntas. Biar tidak ada ruang bagi nanti aja untuk masuk dan menguasai hidup kita. Banyak orang menghabiskan energi di pagi hari untuk hal-hal kecil. Cek notifikasi, scroll media sosial, atau sibuk dengan hal remeh. Akibatnya, saat energi masih segar, justru habis untuk hal yang tidak penting. Padahal, pagi adalah waktu emas. Momen terbaik untuk fokus pada hal prioritas. Saat otak masih jernih, tenaga masih penuh, itulah waktu paling tepat mengerjakan tugas terpenting hari itu. Misalnya, menyelesaikan laporan, menulis ide segar, atau olahraga singkat sebelum aktivitas lain menyita perhatian. Kalau tugas besar sudah selesai di pagi hari, sisa harinya jadi lebih ringan. Bahkan kalau ada gangguan di siang atau sore, kita sudah menang duluan, karena hal terpenting sudah beres. Jadi mulai sekarang, gunakan pagi untuk prioritas. Biarkan media sosial, email, atau urusan kecil menunggu. Karena pagi bukan sekadar awal hari, tapi pondasi yang menentukan kualitas sisa waktu kita. Salah satu alasan orang suka menunda adalah karena merasa belum ada hasil. Padahal, sebenarnya banyak hal kecil yang sudah dilakukan, hanya saja tidak tercatat. Itulah kenapa mencatat progres itu penting, sekecil apapun itu. Misalnya, buat checklist harian, atau tulis jurnal singkat tentang apa saja yang sudah kamu selesaikan hari ini. Rasanya mungkin sederhana, tapi ketika kamu melihat daftar yang terisi penuh, ada kepuasan tersendiri. Otakmu menerima sinyal. Aku bergerak, aku maju. Lama-lama, catatan itu jadi bukti nyata perkembangan kita. Bahkan saat rasa malas datang, melihat progres bisa memicu motivasi untuk melanjutkan langkah. Jangan remehkan progres kecil, karena dari yang kecil dan konsisten, lahir perubahan besar. Ingat, perasaan produktif sering muncul bukan dari hasil akhir, tapi dari menyadari perjalanan yang sedang kita jalani. Banyak orang menunda pekerjaan bukan karena malas, tapi karena tubuh dan pikiran sudah lelah. Namun, bukannya istirahat, kita sering memaksa diri terus bekerja. Hasilnya, fokus hilang, kerjaan makin lama selesai, dan akhirnya penundaan makin parah. Solusinya sederhana, istirahat dengan sadar tanpa rasa bersalah.
Ambil jeda singkat, berjalan sebentar, tarik napas dalam, atau tidur siang 15 menit. Bukan kabur dari pekerjaan, tapi memberi tubuh kesempatan mengisi ulang energi. Dengan begitu, saat kembali bekerja, pikiran lebih segar. Tugas pun selesai lebih cepat. Ingat, istirahat bukan musuh produktivitas, justru bagian penting dari produktivitas itu sendiri. Kalau kita tidak menghargai kebutuhan tubuh, yang ada hanyalah kelelahan panjang yang membuat kita semakin menunda. Jadi, biasakan beristirahat dengan bijak, dan lihat bagaimana kecepatanmu menyelesaikan tugas meningkat drastis. 10 kebiasaan anti tunda ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Tidak butuh perubahan besar, tidak butuh strategi rumit. Cukup mulai dari langkah kecil, konsisten, dan biarkan hasilnya tumbuh. Ingat, menunda itu pilihan. Begitu juga bergerak. Dengan sedikit perubahan cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari, hidup bisa jadi lebih ringan, lebih fokus, dan tentu saja lebih produktif. Jadi, dari semua kebiasaan tadi, coba pilih 1 atau 2 yang paling mudah untukmu. Lalu praktikkan hari ini juga. Karena semakin cepat kita mulai, semakin cepat pula hasilnya terasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kebiasaan mana yang ingin kamu coba duluan? Kalau masih penasaran dengan versi lengkap atau ingin baca intisarinya, langsung saja mampir ke website lewat link di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, klik tombol like biar aku tahu kamu suka konten seperti ini. Tulis juga di kolom komentar kebiasaan anti tunda versi kamu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan tips sederhana lainnya yang bisa bikin hidup lebih produktif. Dan kalau kamu punya teman yang sering menunda, share video ini ke mereka, biar sama-sama belajar, gerak dikit, hasil banyak.